Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wassalli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah fil Qur'an, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. Dan siapakah yang lebih zalim dari orang yang mengada-ngadakan dusta terhadap Allah sedang dia diajak kepada Islam dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang zalim. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka ingin memadamkan cahaya Allah dengan mulut atau tipu daya mereka, tapi Allah justru menyempurnakan cahayanya walau orang-orang kafir itu membenci. Shadaqallah wa shadaqa rasuluh wa ba'du. Pertama, hormat saya kepada para ustadz, badan pengurus kenaziran masjid, kemudian bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, dan alhamdulillah saya dapat rezeki dalam sepekan ini kali kedua saya masuk ke masjid kita ini. Ya, memang kegiatan dakwah yang saya selalu lakukan itu lebih banyak memang siang, dari pagi, siang, sore gitu. Jadi malam itu sering waktu lowong, kecuali kalau sedang keluar kota. Alhamdulillah. Nah, kemarin saya sudah mengajak kita mendiskusikan topik surat Al-Maidah 51. Saya hanya ingin mengingatkan bahwa tidak ada multitafsir di situ. Jadi kalau mulut-mulut mereka mengatakan itu multitafsir, semangat mereka yang multitafsir itu adalah peluang atau kesempatan bagi Yahudi sama Kristen. Jadi mereka ingin bilang bahwa ayat ini aulia maknanya kepada teman, sahabat karib, kepercayaan, pelindung dan sebagainya, tapi bukan pemimpin, sehingga siapa saja boleh menjadi pemimpin, termasuk Kristen, termasuk Yahudi. Nah, baiklah, kita ikutin sajalah analogi ataupun argumentasi mereka. Tapi kita akan ketemu di ayat 55 di surat yang sama, yang ternyata Allah menegaskan sebenarnya yang bisa jadi auliamu itu, yang bisa jadi walimu, terlepas apapun ceritanya, mau orang kepercayaan, mau teman karib, seperti yang mereka bilang itu multitafsir, tidak ada daftar dalam urutan yang Allah bilang itu Yahudi sama Kristen, nggak masuk. Yang siapa yang bisa jadi wali kita? Allah, Rasulnya, orang mukmin. Jadi nggak masuk. Tapi mereka memang tidak butuh itu. Mereka nggak butuh jawaban ini. Karena begitu kita menyampaikan penjelasan-penjelasan mengikut kepada Al-Quran, mereka akan menyerang kita dengan menuduh kita eksklusif, fanatik, macam-macam. Nah, malam ini saya mengambil dari buku Profesor Dr. Abdullah Nasir Udwan. Beliau tergolong penulis favorit ya. Saya senang sekali. Itu buku yang paling paling bagus menurut saya adalah Tarbiyatul Aulad bil Islam. Pendidikan anak dalam Islam. Tapi dia juga konsen menuliskan buku-buku terkait di seputar Harakah Al-Islamiyah, ya, gerakan-gerakan Islam, dan dia menulis buku ini Asy-Syabab Al-Muslim fi Muwajahat At-Tahdiyat, ya. Kalau mau dibilang, maaf saya salah, Tahaddiyat. Kalau mau kita bilang pemuda Islam, sebenarnya dia lebih tuliskan kepada pemuda Islam, tapi isinya cukup global, ya. Aktivis Islam diterjemahkan menghadapi tantangan global. Dalam buku ini beliau menyebutkan ada banyak tantangan-tantangan yang dihadapi umat Islam sekarang. Nah, saya ingin mengambil satu tantangan yang mungkin populer di tengah kita, yaitu tentang tantangan ghazul fikri, ya, tantangan perang berpikir. Jadi saya di Facebook itu, di sosial media itu ada menuliskan beberapa tulisan yang saya buat dengan gaya populer. Ketika ada yang mengatakan bahwa teks itu yang mutlak bisa menerjemahkan atau memaknakan atau melihat kebenaran teks Quran itu hanya Allah. Nah, saya ingin menyampaikan, ya, hitung-hitung ulang-ulang kaji lama, karena ini pelajaran lama. Istilah saya wiridnya orang liberalisme.
Jadi satu paham yang sekarang tengah menggejala di kalangan sebagian kecil intelektual muslim di Indonesia, yang malangnya ini disukai dan dianut dan dirujuk oleh para petinggi kita, dan ini memang dari sononya selalu seperti ini. Salah satu wirid mereka adalah teori relativitas atau rasionalitas berpikir, di mana mereka hanya menyebut kebenaran mutlak itu milik Allah. Jangan terjebak di sini, ini jebakan. Ya, Bapak jangan bilang, "Iya, memang kebenaran mutlak milik Allah." Enggak, itu kajinya. Jadi kalau dia pakai ayat al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin, kebenaran itu dari Rabb kalian dan jangan kalian ragu lagi. Itu sebenarnya ayat itu stressingnya adalah mengingatkan kita, udah teks-teks yang aku turunkan ini tinggal ngikutin. Kira-kira begitu. Siapa yang bisa mengakui sebuah kebenaran? Memang pikiran. Pikiran, komponen berpikir dalam teori ketika kita bicara tentang kepribadian, maka di situ ada hati, ada akal, ada nafsu. Ini potensi. Tadi pagi ada orang yang, atau kemarin pagi kalau saya tidak khilaf, yang dia merasa sedih sekali. Saya udah nggak bisa masuk di akal saya nggak tahu ini orang-orang mau ngapain. Saya bilang kalau sudah nggak masuk di akal Bapak, karena memang mereka tidak berpikirnya pakai akal, mereka sudah pakai nafsu. Dan Allah mengatakan dalam Quran, "Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa." Tahukah kalian orang yang telah menjadikan nafsunya sebagai Tuhan? Allah akan menyesatkan mereka, ya, dari ilmu. Jadi mereka bilang mereka punya ilmu, sebenarnya mereka tidak punya ilmu. Mereka itu menjadi bodoh. Nah, ketika mereka bilang kebenaran teks Al-Quran itu hanya milik Allah, itu sama saja bahwa Al-Quran ini gak akan pernah kita jadikan petunjuk, karena memang Allah genggam. Tafsir mutlaknya itu cuma tahu Allah. Jadi ini untuk apa turun? Padahal lillati hiya aqwam, dia memberikan petunjuk ke jalan yang lebih. Inna hadzal Quran, bahwa Quran ini memberikan petunjuk ke arah yang lebih lurus. Gimana bisa dapat petunjuknya kalau semuanya multi tafsir? Nah, ini yang harus dipahami nih. Ya, teori ini adalah teori yang dibangun oleh kelompok-kelompok yang memang mereka ini merah padam kalau ada kejayaan Islam, tapi mereka akan senang sekali kalau terjadi kebatilan pada Islam. Itu yang harus kita pahami ini. Ya. Nanti kemudian pada puncaknya akhirnya mereka bilang kebenaran itu semuanya bermuara pada Tuhan. Jadi kalau begitu, setan sekalipun bisa benar. Saya pernah ketemu manusia begini, cuma orang pengajian, tapi mengajinya ngaji sesat. Kalau saya bilang pakai Quran tapi sesat. Karena sama dia setan itu juga Rasulullah. Saya bilang kalau setan Rasulullah, Bapak ngapain ngaji? Udah Bapak buat aja apa suka Bapak. Karena setan-setan itu juga menyuruh apa yang disuruhkan Allah untuk kita kerjakan. Dan mereka Rasulullah. Dia bingung sendiri gitu. Nah, jadi udah kita nggak usah open dengan mereka. Ya, karena ada orang tanya, ini orang-orang munafik ini kita apain ini? Saya bilang, Nabi saja tidak pernah bersikap, kalau pakai bahasa tidak bersikap kasar dengan mereka. Karena di permukaan mereka menyebut diri sebagai orang mukmin, tapi jangan lupa di hadapan Allah mereka dapat perlakuan khusus. Quran itu ada bilang begini, muzabzabina baina dzalik, la ilaha illa wa la ilaha illa. Mereka ini adalah orang yang akidahnya pelin-pelan. Enggak ke kafir, enggak ke mukmin. Jadi apa yang menjadi dasar pijakan mereka dalam bersikap atau berinteraksi? Kepentingan. Kalau cocok rasanya bisa menguntungkan, mereka ikut. Mau jual agama juga enggak masalah. Nah, ini kelompok-kelompok begini, ya. Ini banyak ini di tengah masyarakat ini. Dan kita sedang, jadi kalaupun kita bilang umat Islam mayoritas, sebagian besarnya malah komponen orang yang seperti ini kecenderungannya. Siap untuk tidak sholat, siap. Saya pernah ketemu pejabat satu, karena kebetulan saja pimpinannya tidak sholat Jumat, lantas jumpa saya, lantas dia cerita, tapi dengan dalih. Ya, saya sebenarnya sangat sedih sekali Pak Ustadz, cuma karena sebab ya namanya juga sholat Jumat kan 3 kali berturut-turut baru kita diancam munafik, ya sudahlah terpaksalah, namanya juga darurat. Saya bilang darurat apa Anda? Ya. Nah, ini penyakit. Nah, orang-orang begini banyak ini di lapangan moral,
kemudian orang-orang yang di lapangan politik. Kalau saya mengatakan ini banyak di lapangan politik dan pemerintahan, manusia yang seperti ini. Sehingga mereka itu tidak berangkat dari basis ideologi sebagai orang-orang mukmin. Nah, cuma kenapa banyak muncul orang seperti ini? Nah, inilah yang insya Allah kita coba belajar pelan-pelan. Ya, kita ngikut kepada apa yang disampaikan oleh Profesor Dr. Abdullah Nasir Ulwan ini. Nah, saya bacakan ya, saya talakikan walaupun dia sudah ditranslate dalam bahasa Indonesia. Di antara berbagai tantangan besar yang dihadapi generasi Islam hari ini adalah tantangan ghazul fikri, ya, yang melanda umat Islam dari ujung ke ujung ini. Ya, tantangan. Misalnya perempuan berjilbab dituduh terbelakang. Padahal mereka kalau jujur dengan otak mereka pasti akan bilang perempuan yang dengan pakaian busana muslimah itulah yang paling up to date dengan zaman sekarang cara berpakaiannya seharusnya. Kalau pakai otak mereka. Cuma mereka kan kadang pakai otak, kadang enggak, itu masalahnya. Ya. Mereka tuduh terbelakang, jadi yang terdepan itu siapa? Perempuan-perempuan yang pakai rok pendek, yang belahan dada memang sudah sampai buka bajunya itu tingkatnya sampai belahan dadanya pun kelihatan. Itu modern. Ketika mereka duduk tenang saja, nggak usah pakai yang agama, nggak usah pakai dalil, pakai otak saja. Itu perempuan pakai baju gitu pemanfaatannya untuk apa? Bukankah laki-laki atau siapapun hanya menggunakan untuk kepentingan rendah? Contoh, jual sepeda motor, perempuannya harus pakai baju yang seperti itu. Itu nggak butuh sekolah, Pak. Hanya butuh berani mejeng kayak begitu aja. Jadi sama saja ketika dia menuduh Islam tidak menyekolahkan anak-anak perempuan, mereka sudah bilang kau nggak butuh, ijazahmu itu nggak penting. Cuma kau berani nggak tunjukin paha? Berani nggak pakai baju ketat? Nah, kalau berani kau mejeng di depan kantor, di depan toko, nanti kau senyum-senyum saja orang datang, dan kemudian jangan pernah membantah atau bersikap manjalah kepada mereka. Kan sama saja. Jadi artinya mereka memproduk manusia, dan mayoritas perempuan di dunia itu pada posisi seperti itu, walau dia disebut artis sekalipun, walau dia disebut sebagai wanita karir sekalipun, tapi kejebak di situ. Nah, ini sebenarnya makanya gejala ataupun serangan yang disebut dengan ghazul fikri pada lapangan permukaan, dia merusak cara pandang kita terhadap benar dan salah, baik dan buruk. Ya. Kita diajak untuk bertengkar di seputar hal-hal yang tidak perlu dipertengkarkan. Nah, ini mereka pandai nih, karena mereka ngaji, Pak, tiap hari. Jadi jangan Bapak pikir orang yang rusak Islam itu nggak ada ngajinya. Mereka ngaji. Mereka juga ada iuran. Saya ada baca, walaupun ini novel, judulnya Indonesia Incorporated. Ya. Ternyata siapa presiden Indonesia 2019 itu sudah harus dibicarakan sejak hari ini. Kalau mengikut buku yang ditulis itu. Jadi 2 tahun sebelum pemilu Pilpres tuntas, khalas, selesai. Tidak ada lagi siapa yang harus mereka sudah tunjuk kau presidennya. Siapa yang dimaksud dengan mereka ini? Inilah konsorsium-konsorsium besar. Jadi mereka sudah letakkan Indonesia di atas meja dan sudah bagi-bagi kue. Tinggal sodorkan proposal, kau bisa kerjakan ini enggak nanti kalau kau duduk. Kalau bisa, oke, unlimited, kau lakukan apa saja. Pokoknya kau tidur nyenyak saja, kau menang lah. Itu menarik itu. Judul bukunya itu Indonesia Incorporated. Jadi bagaimana mereka sudah metakan? Kita nggak tahu, Pak, berapa kadar tambang emas kita, berapa kadar perak kita, berapa minyak kita, di mana kita punya minyak. Katanya minyak kita sudah mulai habis, tapi mereka sudah punya peta. Ini belum dieksplor. Ini gas alam yang masih sangat berlimpah. Ini di sini. Jadi hulu hilir mereka sudah petakan itu. Ini yang dimaksud dengan kolonialisme gaya baru. Posisi kita disuruh untuk bicarain perut saja. Sekolah berbasis kinerja. Jadi anak-anak kita kalau sekolah yang penting bisa kerja, titik. Gak ada yang lain. Kita tidak berpikir bahwa bisa nggak kita produksi anak yang bisa bicara di tingkat Asia Selatan.
di tingkat Asia, di tingkat dunia. Bisa nggak Indonesia punya putra yang menohok, bisa, kalau pakai Nobel perdamaian kita bilang, atau Nobel keilmuan, bisa nggak kita masuk dalam salah satu daftar bahwa kita punya jenius? Nggak ada. Yang penting kuliah, kerja. Nanti udah kerja, bantu orang tua, baru nikah. Gitu logika-logika yang kita bangun. Jadi kita dibicarakan pada pendekatan cetek, sementara mereka sudah bicara memproduksi kancing peniti untuk Indonesia, itu kau nanti yang ambil. Kira-kira udah begitu. Mereka udah sampai ke sana. Coba cari di mana mereka tidak ada. Di semua lini ada. Nah, bagaimana membuat kita pada posisi tidak berdaya ini? Salah satunya brainwashing, cuci otak. Nah sekarang ya memang yang paling sulit, nah ini dia ada pertanyaan yang dijawab oleh Syekh Nasi Ulwan. Kenapa orang Barat dan Timur memerangi Islam? Sekarang yang memerangi kita ini Barat Timur, Pak, Utara Selatan kalau mau dibilang. Ya, kenapa? Oleh karena risalah Islam memerangi akal dan pemikiran dan tersebar di penjuru dunia dengan cepat dan luar biasa menakjubkan. Islam itu mengajak kita untuk tunduk pada hukum Allah. Saya ambil yang ringkas ini karena kita bukan ngaji di kampus ini, bukan mahasiswa. Saya ambil contoh sederhana. Nabi, satu hari Abdullah bin Ummi Maktum masuk ke rumah beliau. Abdullah bin Ummi Maktum ini adalah laki-laki buta. Aisyah radhiyallahu anha itu adalah perempuan, istri Nabi, tentu harga dirinya sangat tinggi dan statusnya sama kita, itu emak kita itu. Jadi karena yang masuk ini laki-laki buta, dia nggak pakai tutup jilbab istilahnya. Tapi Nabi bilang apa? Hei Aisyah, pakai jilbab. Dia bilang, ya Rasulullah, bukankah dia buta? Kau buta nggak? Kata Nabi. Nah, bisa nggak memahami pesan Nabi di sini? Artinya yang harus kita pahami, kenapa Nabi tetap menyuruh istrinya berjilbab walaupun yang bukan muhrim yang masuk ke rumahnya itu orang buta. Saya subhanallah membaca dan dapat pengertian, salah satunya, Masya Allah, luar biasa sekali ajaran Islam ini. Kenapa? Karena ternyata berjilbab itu yang paling urgen itu bukan agar laki-laki tidak mengganggu dia saja, tapi ada satu faktor internal yang ingin dicegah terjadi pada perempuan itu. Apa artinya? Supaya kau tidak memiliki kepribadian liar, atau kau tetap punya kontrol terhadap moralitas dirimu dengan pakaian itu. Bukan persoalan ini dilihat oleh laki-laki yang bukan muhrim atau tidak, tapi ini juga menjadi pengendalian internal pada dirimu. Apa contohnya? Kalau, maaf ya, saya dulu pernah kerja di Dewan, itu sering ada SPG masuk. Tapi saya tidak melihatnya langsung karena teman saya cerita, karena dia yang langsung bicara. Apa kata dia? SPG itu jual rokok sama bonbon, tapi bajunya luar biasa, sangat-sangat tidak bisa dibenarkan. Apa yang terjadi? Dengan berbusana itu, pertama mereka mengirimkan pesan bahwa kepada laki-laki bahwa aku tidak pada posisi under control. Karena gak usah jauh-jauh Pak, Bapak pergi pakai sarung, pergi ke masjid, sama pakai celana jeans pergi ke masjid, itu internal protectionnya jauh lebih terproteksi moralitas kita kalau kita memakai baju yang cenderung, bahkan bukan cenderung, yang sudah disesuaikan dengan syarat-syarat syariat. Pertama, dia secara hukum dia memang itulah perintahnya. Kedua, secara adab orang melihat kita sebagai orang baik. Tak percaya, boleh kita tes sekarang. Bapak yang datang seperti saya baju begini, dengan ustadz yang pakai sarung, atau dengan yang pakai jubah, itu secara internal, nggak usah dulu bicara orang lain menyikapi. Dia ketika sholat jauh lebih terkondisikan. Pertama, ketika dia sudah memenuhi dua syarat. Pertama, secara Islam dia syar'i. Kedua, dia menjaga adabnya.
Karena kalau bicara syar'i tidak syar'i, Pak, saya pimpin sholat jamaah tapi pakai baju apa namanya itu, celana ponggol yang yang celana Hawaii mungkin ya. Artinya bisa pakai di pantai itu, yang kalau laki-laki dia separuh. Nah, saya pakai itu, terus saya pakai kaos oblong. Sudah, terus saya pakai topi pep yang posisi topi saya rubah seperti ini. Saya pimpin sholat, boleh nggak secara syariat? Adabnya? Bapak menolak saya pada sisi adab loh. Nah, itu yang saya bilang tadi, ketika seorang memakai baju yang sesuai dengan syariat dan adab, maka ada internal control, internal protection yang terbangun dalam dirinya, tua atau muda laki-laki itu. Karena dengan posisi itu dia tetap stay pada posisi seorang muslimah yang soleh. Coba kalau tidak, dia pakai rok sepan dan sebagainya, itu akan muncul kita lebih liar. Kita akan lebih tidak terkontrol dari dalam atau dari agama. Kenapa? Karena posisinya seperti itu. Nah, ini contohnya saya bilang. Nah, ini yang diserang sama kita. Pertama, kita dipaksa untuk tidak bicara adab lagi. Lihat sekarang orang sudah mulai enak saja caci maki para ulama. Tadi Pak Zain bicara sama saya, tanya bagaimana, apa benar ada orang yang memfitnah, mencaci maki. Masya Allah, saya buka Facebook, orang-orang yang, ya Allah, maka semua yang buat saya sedih, tapi haru atau nggak ngerti saya, karena mereka kreatif sekali. Habis waktu mereka untuk belajar, Pak, membuat gambar. Ini contoh saya ambil ya, di Facebook itu ada foto, misalnya Masjidil Haram, kemudian dibuat Ka'bah tampil dengan close up, tapi di atasnya ditaruh seekor babi yang sedang tergeletak. Terus dia buat meme atau tulisan-tulisan di situ. Atau mohon maaf saya pernah lihat di Facebook bagaimana kotoran manusia dia buat close up, terus bertuliskan Allah. Dan di bawahnya dia bilang, subhanallah, ada kotoran manusia bertuliskan Allah. Mohon sebarkan jika Anda ingin melihat kebesaran Allah ini. Siapa yang melakukannya? Ada lagi yang anjing sedang buang air besar, duduk nangkring di atas Ka'bah. Jadi ini hal yang sudah biasa berseliweran di sana. Dan memang mereka maunya itu, memancing-mancing kemarahan kita. Si Nusron setelah kita demo pelecehan yang dilakukan oleh Ahok, terlepas Ahok itu gubernur, terlepas Ahok itu adalah calon kepala daerah Jakarta, itu nggak penting sama kita, karena kalau memang itu persoalan politik Jakarta, ngapain kita ribut? Terus dia sengaja, itu saya yakin sengaja, dia sebar foto dia main gaple, ya, atau video dia main gaple, kemudian disebar kemana-mana, supaya apa? Supaya objeknya lari ke dia. Jadi dia siap jadi bumper si kafir itu. Ini sekaligus saya kasih kabar ini, insya Allah tadi ada rapat di MUI lagi, lintas ormas itu, insya Allah dengan saya tadi dikasih kabar per telepon bahwa insya Allah tanggal 21 akan ada, kalau Bapak berminat juga boleh masjid kita jadikan tabligh akbar. Jadi ada 7 titik akan dibuat tabligh akbar dan menyiapkan ustadz-ustadz untuk itu, dan tanggal 28 akan digelar lagi tabligh akbar yang direncanakan jauh lebih besar jika pemerintah tidak punya respon, dan itu meminta kehadiran Ustadz Tengku Zulkarnain juga untuk hadir dalam tabligh akbar itu nanti, itu hari Jumat itu insyaallah. Jadi kita tidak main-main. Ada orang bilang hati-hati, kita sedang dipancing marah. Loh, ini memang layak marah. Ini kalau nggak kita lawan, nah kira-kira begitu, mereka akan semakin semena-mena di sini. Walaupun kita harus melawan itu dengan cara-cara yang terkendali, bukan emosional. Karena target mereka kan misalnya sweeping lah. Ngapain kita sweeping yang lain? Manusia kurang ajarnya itu. Ini bukan persoalan itu orang Cina atau tidak. Ini persoalan lidah dia, bibir dia, mulut dia sudah merendahkan Nabi. Terus ada yang bilang, tapi kan sudah minta maaf. Orang sekelas profesor itu bilang, ya, udah kan minta maaf. Saya bilang, kalau dia tempeleng saya terus dia minta maaf, mungkin bisa dimaafkan. Dia ini buat salah sama Allah. Cara menyelesaikan kesalahan dia, kalau memang dia tidak punya itikat untuk kemudian berubah, kalau bahasa Quran itu kan dia bertobat dari semua itu. Kalau tidak ada itikat itu, ya sudah, kita lakukan apa? Allah marah, Allah marah, dan dia bilang sama kita, kalian selesaikan itu.
kira-kira begitu. Dan itu disebut dalam Al-Quran. Nah, kalau kita buka kan Maidah 33, 34. Itulah. Nih orang-orang yang begitu. Dia sudah pada posisi seperti yang dibilang Mumtahanah ayat 9, bahwa dia sudah memerangi kita, bahwa dia sudah mengeluarkan, menggusur saudara-saudara kita, bahwa dia sudah membantu orang untuk menggusur saudara-saudara kita untuk kepentingan mereka. Wah, ini gak bisa itu. Wah, ini kan negara demokrasi, bukan negara agama. Anda kalau mau berdemokrasi, Anda jangan singgung agama dong. Ini kan Anda yang mulai, bukan kami yang pakai dalil nolak Anda dengan ayat ini. Tapi Anda yang mulai dengan cara-cara kurang ajar Anda. Karena dua yang ditembaknya. Pertama yang dihajarnya adalah dia melecehkan Al-Quran. Kedua, dia menuduh walaupun mukhalafahnya di situ para ulama sebagai pembohong itu, para ustadz sebagai pembohong. Jadi sama saja bahwa tukang yang mengajarkan Islam atau Al-Quran itu para pembohong itu semua. Maka jangan mau dibodoh-bodohi oleh mereka. Kan kira-kira begitu kalau kita mau bicara tafsir, walaupun multi tafsir, tapi tafsir yang kita ambil itu kan, kalau versi multi tafsir kan itu versinya si Nusron itu. Nah, baik. Jadi kenapa mereka benci sekali? Karena Islam ini satu-satunya agama, satu-satunya, saya mau bilang, yang ajarannya komplit loh. Yang selama itu kita manusia, apapun pekerjaan kita, dia senggol itu. Maka buang air pun kita, dia ada ajaran. Makanya ketika orang bilang jangan bawa-bawa agama ke dunia politik, agama mana yang kau maksud? Kalau agama Kristen benar, itu konsisten. Alkitab bilang kaisar punya kaisar, Tuhan punya Tuhan. Kalau Islam enggak, Mas. Maka sering saya bilang, saya di madrasah dulu belajar fikih. Fikih Islam lengkap waktu ibtidaiyah, dikarang oleh Kiai Haji Sulaiman Rashid, cuma 1 jilid. Bapak nanti kalau punya coba periksa itu fikih. Bab pertama bab toharoh, bab terakhir ada 2 bab yang kita udah nggak anggap itu pelajaran fikih hari ini. Kenapa? Karena kita udah jadi korban. Apa 2 bab itu? Babul jihad dan babul khilafah. Coba nanti buka. Kalau kita belajar fikih, ini udah nggak kita anggap pelajaran fikih lagi sekarang. Kita kan belajar fikihnya toharah, sholat, puasa, mundur lagi. Begitu-begitu saja. Seperti jam rusak, berbalik-balik jarumnya. Kenapa sekarang kita secara ekonomi tidak islami misalnya? Jawabannya kenapa? Karena banyak kali kita tidak belajar bab muamalah, babul buyu. Bagaimana cara, makanya orang bingung, apa hukum ini, asuransi bagaimana, jual beli kredit bagaimana. Sekarang banyak orang, ada lagi contoh emas spiritual. Dia jual beli apa namanya, enggak ngerti saya mainnya bagaimana, tapi saya bilang itu bahaya dan itu cenderung kepada riba dan penipuan. Saya mohon maaf kalau ada praktisinya boleh nanti kasih bantu saya. Seperti kemarin heboh dinar dirham. Saya tergolong tidak setuju ketika saya membeli dinar, tapi saya nggak ketemu dinarnya. Saya hanya dikasih barang contoh, selebihnya saya hanya pegang sertifikat. Untuk apa? Saya mau punya dinar, bukan punya sertifikat dinar. Kalau memang mau jual beli pakai dinar, bukan sertifikat. Sama saja itu mengkertaskannya. Nah, sekarang ada, mohon maaf ini. Ini kan kena nggak paham muamalah. Apa contohnya? Talangan untuk pergi umroh. Atau perusahaan-perusahaan tertentu memberikan pinjaman-pinjaman kepada kita agar kita bisa berangkat umroh. Itu pinjaman atau apa? Pinjaman. Baik, kalau yang namanya pinjaman, pinjamnya 10 juta, pulangnya harus 10 juta. Kalau lebih sedikit, riba itu. Apapun dalihnya. Nah, cuma kenapa? Karena kita udah cetek ilmu syariah kita lemah. Tapi Pak Ustadz, saya pernah itu berdebat dengan seorang ustazah juga dalam sosial media. Sampai saya bilang, ini ustaznya juga aneh gitu. Sampai saya bilang, praktisi ekonomi syariah itu diskusi panjang sama saya. Dia jualan itu, tapi dia bilang bahwa itu riba. Saya bukan dokter, tapi dokter bilang itu penyakitnya ini. Siapa yang harus dipercaya? Ngomong saya atau ngomong dokter itu? Kalau saya bukan praktisinya, ini ada orang jualan, dia disuruh jualan. Terus kemudian jualannya ini. Tapi dia bilang, walaupun saya jualan Pak Ustadz, saya tahu ini tidak halal. Tapi setelah saya sampaikan begitu, ngeles lagi. Saya khawatir mungkin dia pergi dengan cara begitu. Karena banyak kita ini sekarang tidak bisa menjelaskan atau tidak berani untuk memegang kebenaran seperti Syekh Saltut.
Syekh Saltut itu perokok berat. Ketika orang bertanya apa hukum rokok, dia jawab apa? Haram. Terus orang bilang apa? Cumananya Ustaz, Syekh, antum itu perokok, tapi antum bilang haram. Bagaimana itu? Kau kan tanya hukum kan? Bukan tanya aku merokok atau enggak kan? Kalau kau tanya hukum, hukumnya haram. Dan kalau aku melaksanakan sesuatu yang aku bilang haram, aku berdosa. Dan tugasmu ngasih tahu aku bagaimana cara aku keluar dari sini. Kau kan tanya hukumnya, tanya ilmunya, bukan tanya kebiasaanku. Kebiasaanku itu bukan hukum. Coba bayangin itu. Ada ustadz, ada ulama yang faqih dalam ilmunya, dan dia tidak menjadikan ilmunya untuk nutup. Ah ini enggak bisa ini. Ini bahayanya kalau aku sampaikan nanti orang pasti akan serang aku. Kalau bahasa dakwah dalam Islam itu kan muru bil ma'ruf wa illam ta'malu bih. Suruh orang buat baik walaupun kau belum mampu atau belum bisa atau kau masih orang buruknya. Ya, baik. Kemudian catatan-catatan yang harus kita pahami terkait dengan mengapa Barat cemas dan mendongkol dengan kita. Nah, ini ada beberapa catatan. Itu tidak lain karena kaum laki-laki dan perempuan muslimin pernah menginjak bumi Eropa dengan angkatan perang sampai ke perbatasan negeri Perancis. Jadi mereka itu memang punya trauma. Coba bayangkan Pak, kalau saja pertempuran terakhir di perbatasan Perancis itu dimenangkan oleh kita, Barat sudah zaman tengah jadi negeri muslim itu. Mereka sangat traumatik. Karena begitu menginjakkan, nah ini waktunya karena nanti diminta. Nah, sebelum saya lanjutkan, ada yang mau menambah atau bertanya? Itu yang paling penting itu kan, nanti ceramah aja azan pula. Silakan Bapak Ibu. Baik Pak, silakan insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya. Jadi Ustaz, saya lihat umat hari banyak umat hari ini terlalu maju ke depan, melampaui mau, terlalu jauh ke depan, sehingga sesat, tidak tahu lagi di mana arahnya. Ya, termasuk dalam kasus Muhammad ini barangkali, ada segelintir orang seperti itu kan. Jadi kita hanya melihat suasana dan keadaan. Solusinya apa yang harus kita lakukan itu? Berbuat doa. Orang-orang yang seperti ini ada dua itu. Kalau nggak ajak kita sama dia, hidayah. Benar. Jadi jangan-jangan yang ini trik aja, taktik aja. Udah dibuatnya kumpul serangan-serangan seperti itu, tiba-tiba kemudian dikatakan di media dia mohon maaf, dia mau bertobat, dia masuk Islam, sholat taubat segala macam. Akhirnya kita bilang, kamu milih dia. Jadi ini bisa politis yang aneh. Jadi kita saya pikir harus kembali ke belakang. Kita harus kembali pada Al-Quran dan hadis dan kembali pada sunnah. Jadi karena terlalu jauh dari sunnah sehingga cetan penang secara umat. Tidak tahu lagi langkahnya, tindakannya, ucapannya. Saya pikir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, Bapak sudah bicara solusinya kembali ke Al-Quran dan Sunnah. Saya nambahi ya Pak ya. Karena apapun nanti ceritanya kita, memang akhirnya apa solusi. Cuma memang ketika bicara solusi secara teoritis, saya pernah dulu ada muzakarah para du'a. Materinya adalah qadiyatul ummah wa ilajuha. Problematika umat dan solusinya. Lantas sedang saya ceramah, lantas ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz, udah banyak kali kami dapat penjelasan Ustaz tentang masalah-masalah umat nih, apa solusinya? Jawaban saya waktu itu begini, tapi bukan untuk jawaban yang malam ini Pak, ke Bapak bukan, ke sejamaah bukan. Saya bilang begini, sebelum saya jawab, Anda itu bagian dari masalah atau solusi? Anda bagian dari solusi maker atau masalah itu sendiri? Artinya, ketika kita berhajat besar untuk keluar dari masalah, kita harus tahu ada berapa banyak masalah yang menimpa kita. Dan ini di sini butuh kekuatan para ulama. Karena ulama lah insya Allah yang memahami itu semua dan kemudian memberikan penjelasan-penjelasan kepada kita. Maka kalau ditanya secara teori apa yang harus dilakukan? Maka yang harus kita lakukan, di sini ada beberapa catatan.
Apa yang harus kita bentuk untuk kemudian kita menghadapi semua ini? Pertama adalah membentengi diri dengan kesadaran ilmu. Ilmu yang bagaimana? Tentu ilmu yang bermanfaat. Dalam hal ini bagaimana caranya? Back to Quran wa Sunnah. Tidak ada satu ajaran dimanapun yang sukses sampai terakhir kecuali ketika dalam hal ini Nabi Muhammad dengan menegakkan Al-Quran dan Sunnah. Bagaimana cara kita pulang kepada Quran dan Sunnah? Sering saya bilang kalau ada acara-acara kita sering cari tilawah. Sebenarnya yang dibacakan itu bukan cari tilawah. Silakan baca wa ma Muhammadun illa rasul misalnya. Oke, terjemahnya bukan terjemah. Saudara-saudara, Bapak Ibu, saudara-saudara, bahwa ayat yang dibaca qori kita tadi pada ayat yang kesekian itu bicara tentang wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada lomba pidato dulu namanya Syarhil Quran. Nah, modelnya kayak begitu. Jadi sehingga hari ini umat sangat lemah kemampuannya berinteraksi dengan Al-Quran, apalagi mengambil hukum dari Al-Quran. Dan ini tugas para alim ulama. Dan itulah kenapa kita mudah dimasukin di banyak hal. Makanya masjid sudah harus berubah menjadi pusat Islamic Center. Masjid sudah harus jadi madrasah. Pengajian-pengajian masjid tidak hanya sekedar ulang kaji, tapi aku bisa apa dengan Islam sekarang? Bisa apa yang bisa aku buat? Ini yang pertama. Kedua, membentengi diri dengan akidah yang kuat. Lihat, ada orang cuma kena seorang pintar, bukan gandain sebenarnya, pintar menipu dengan nebar-nebar duit, lantas sekelas profesor bisa tumbang. Itu kalau dibuka semua daftar nama, rata-rata orang yang punya duit itu yang kesana. Siapa yang bergabung sama dia, bisa dibilang sangat mungkin kuat dugaan bahwa orang tamak yang banyak kesana itu. Udah punya duit banyak, pingin lebih banyak lagi. Itu yang patut kita paham. Dan ini persoalannya kepada akidah. Pertanyaannya, saya kalau tanya secara acak sama anak-anak itu, apa akidah kita? Saya khawatir jawabannya Islam. Padahal Islam din kita. Apa akidah kita? Apa yang menjadi ikatan kita? Apa yang menjadi tekad? Apa yang menjadi janji? Akidah kita itu tauhid. Tauhid siapa? Tauhidullah. Artinya apa? Pokoknya aku sudah deal, aku sudah sold out, aku sudah terjual dan Allah yang membeli aku. Kalau Allah membeli kita, pasti harga belinya atau barang yang digantinya sebagai barter, kira-kira begitu, itu pasti jauh lebih berharga dari diri kita sendiri. Maka apa barternya? Surga dan ridhonya. Nah, ini pelajaran akidah. Dan sekarang kita kehilangan pelajaran ini. Ya. Kemudian bergabung dengan qiyadah atau jamaatul muslimin yang ikhlas. Tak bisa lagi. Ya. Bagi mereka yang bergabung ke ormas Islam, silakan kuatkan barisan. Bagi mereka yang tidak, kami akan mencari bagaimana kesejukan hati kami dengan ma'rifat kepada Allah. Saya lebih sikoh dengan tarikatku. Ambil, ikutin, kuatkan, sebagainya. Bagi mereka yang berpolitik, silahkan. Pokoknya jamaatul muslimin bukanlah jamaah yang saling membantah. Dan ini memang tidak ada. Maka kita ada istilah jamaah minal muslimin. Kita jamaah dalam tubuhnya orang Islam. Maka tidak boleh lagi kita terlepas dari situ. Dan mereka mau melepaskan kita dari situ. Ya. Maka Jakarta ini taruhan ini. Bukan pilkadanya sama saya. Peristiwa yang sedang bekerja atau berlaku di Jakarta, saya berharap ini makar Allah. Saya berharap besar itu. Dan saya meyakini Allah tidak sedang diam. Allah sedang bekerja. Coba bayangkan para alim ulama sekarang turun gunung itu. Kemarin ketika kita di Masjid Agung, alhamdulillah saya dapat rezeki bicara sebagai pembicara, tapi saya melihat itu banyak guru-guru di sana. Artinya mereka semua sudah marah. Maka saya menangkap pesan, ini adalah benang merah yang harus terus dikoordinasikan. Kemudian memperbanyak kaidah mukminah. Artinya basis-basisnya orang mukmin. Apa contoh? Mohon maaf saya. Kita bicara belanja ke Indomaret, ke mini market yang punya orang tidak benar, sampai di situ ada jual khamar atau kemudian ada sistem yang kita anggap tidak baik. Saya mau tanya, mau sampai kapan kita store duit sama mereka? Itu duit kita loh. Maka itu kenapa saya selalu bilang masjid sudah harus ada. Mungkin cara jualnya tidak seperti kebanyakan, mungkin di list. Pokoknya masjid punya kereta antar berapa, pesan apa, pesan minyak, pesan ini, pokoknya kebutuhan rumah tangga dari jamaah masjid sekaligus juga membesarkan masjid.
Kira-kira begitu. Jadi kaidah-kaidah orang mukmin ini harus dibanyakin. Walaupun dulu istilah kaidah ini jadilah al-qaidah. Ya, kaidah ini sebenarnya basis. Apa contohnya? Sekolah. Bisa nggak kita punya sekolah handal? Kalau saya bilang sekedar tahfiz Quran tidak sulit, kita punya sarana. Ekonomi kita punya. Itu contoh Pak, salah satu contohnya di Menteng Indah Pak. Sekarang kalau saya melihat ini namanya tahap tau'iyah. Tau'iyah ini lebih kepada penyadaran, karena umat kita ini tidurnya nyanyi. Bangun kalian. Begitu terbangun dia bilang, enggak itu kawan aku kok itu. Nah ketemulah orang yang bilang itu kawannya, itu tokenya, ini itunya dan sebagainya. Ini yang harus kita kasih tau'iyah terus, untuk kemudian dia akhirnya sadar bahwa kita sedang terancam. Wallahu a'lam bishawab. Saya pikir sudah masuk isya. Belum, baik. Mohon maaf ya Pak, lebih kurang saya mohon maaf. Walaupun ada beberapa catatan lain dari Profesor Nasi Ulwan terkait khusus tentang itu, tapi yang pasti memang ketika kita pulang kepada satu ayat saja di Indonesia ini, satu ayat saja Al-Maidah 51, maka negeri-negeri mayoritas Muslim di situ tidak akan ada pemimpin kafir di sana, pasti itu insya Allah. Tapi kalau kita bertekad memegang satu ayat saja, itulah yang membuat mereka goncang. Kalau kita terapkan 6.000 ayat. Nah sekarang sudah mulai ada bahasa begini lagi. Udah, jangan terlalu keras, nanti bisa kayak Suriah. Jadi dia mulai takut-takutin kita. Sama ketika pasukan Ahzab, Masya Allah, Madinah dikepung dari berbagai penjuru. Pasukan multinasional, kabilah dan semuanya itu gabung ingin serang Madinah. Apa kata orang munafik? Tuh lihat, mereka udah datang. Orang-orang yang beriman mengatakan, hadza ma wa'adana Allah wa Rasul. Mereka kemudian menekankan satu prinsip dalam pertahanan mereka, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup bagi kami Allah yang memberikan atau menjadi wakil atau mualah kami hanya kepada Allah. Pelajaran-pelajaran sirah nabawiyah ini jugalah yang harus kita hidupkan di tengah-tengah umat kita. Nanti insya Allah kalau rezekinya baik, tahun depan saya mulai mengisi secara rutin. Kalau diizinkan, saya akan mengisi materi sirah nabawiyah, insya Allah. Ya, mengangkat kisah-kisah Nabi dan mengambil hikmah apa yang harus kita bangun dalam diri kita terkait dengan semua itu. Wallahu a'lam bishawab. Mari sama-sama kita tutup dengan berdoa.